Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Sangat berbahagia kita bisa bertemu kembali dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Bapa sepanjang malam. Engkau telah menyertai tidur kami dan Engkau telah bangunkan pagi hari ini dengan tubuh penuh berkat dari Tuhan. Tuhan, ajari kepada kami untuk senantiasa mengucap syukur dan hidup semakin dekat dengan Tuhan, sehingga segala tingkah laku kami, perbuatan kami hanya sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk menyenangkan Tuhan saja. Jika sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati Saudara Lukas Anwar yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi pelita dalam hidup kami dan kami boleh hidup sesuai dengan firman yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi ini akan dibawakan oleh Saudara Lukas Anwar Kristianto dengan tema menjadi cerminan Kristus dalam dunia. Firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6, namun kita akan fokus hanya pada ayat ke-6 yang berbunyi demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, ada banyak orang mengaku sebagai pengikut Kristus. Tetapi apakah hidupnya benar-benar mencerminkan Kristus ada dalam dirinya? Menjadi orang Kristen bukan hanya soal percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi juga hidup seperti Kristus. Hidup seperti Kristus berarti melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan sehari demi sehari. Lantas, bagaimana sebagai orang percaya kita dapat mengetahui kehendak Kristus di dalam hidup kita? Tentu, langkah pertama adalah dengan mengenal Allah. 1 Yohanes pasal 2 ayat ketiga mengatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Mengenal Allah berarti menaruh Kristus sebagai pusat dari kehidupan kita dan juga menaati perintah-perintahnya. Rasul Yohanes memaparkan bahwa seseorang yang telah mengenal Allah bukan berarti hidupnya sama sekali bebas dari dosa. Justru orang yang mengenal Allah adalah orang yang sadar akan kelemahan dirinya, yang sadar akan dosa-dosanya. Ketika mengenal Allah dan menyadari dirinya begitu rentan jatuh dalam dosa, maka dengan sadar dia membutuhkan Kristus. Oleh karena itu, setiap kita orang percaya yang mengenal Allah, seharusnya kita menaati kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang dapat menuntun kita untuk dapat terus berjalan sesuai kehendak-Nya. Ketika sudah menjadikan Kristus sebagai pusat dari kehidupan kita, tentu kehidupan setiap kita sebagai orang percaya di dunia dapat menjadi cerminan juga, dapat menjadi berkat, terang, garam bagi sesama kita. Nah, disinilah letak keunggulan menjadi orang Kristen. Karena kekristenan sejati bukan sekedar sebuah identitas, tetapi lebih dari itu, kekristenan adalah soal gaya hidup yang mencerminkan Kristus dan menjadi berkat bagi sesama. Menjadi cerminan Kristus bagi dunia tentu tidak mudah. Tetapi bila kita menjadikan Kristus sebagai pusat dalam hidup kita sebagai orang percaya, maka Kristus dalam kuat kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi perpanjangan tangannya di dalam dunia ini. Jadilah anak-anak Tuhan yang membawa cermin Kristus dimanapun kita berada, dan perlihatkanlah Kristus ada dalam diri kita melalui berbagai hal, khususnya melalui aktivitas kita sehari-hari. Sebab mengaku sebagai orang Kristen berarti berkomitmen untuk terus hidup seperti Kristus. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menebus kami. Engkau telah melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Kami menyadari akan kelemahan dan dosa kami. Namun kami percaya Tuhan yang telah menebus kami adalah Tuhan yang sama, yang akan memampukan kami untuk berbagi berkat, berbagi tentang Kristus itu kepada sesama kami. Pakailah hidup kami untuk menjadi berkat, untuk mencerminkan Kristus, dan untuk semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas panjang hari ini di dalam anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.